Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man Qala Allah Ta'ala Al-Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa sabila istiqamah wa la tu'minu billahi wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa inna ashatal hadits kitaballah wa khairul hadi wa khairul umuri alhamdulillah rabbil alamin. Syukur para puji pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti kami syukur iman takwa keluarga sedaya tansah benaringan jeng sehat benar dipun terpakai iman Islam yang berkait saking rahmat sahabat kita. Selanjutnya kita masih pada akhlak yang terpuji, yaitu tuntunan yang hadis 1554. Menikah hadis saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin dha'if. Mukmin yang kuat, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minin dha'if. Wa fi kulli khair, tetapi atau semua tiap-tiap orang mukmin, semua orang mukmin itu khair, itu adalah baik. Beringin sangatlah kepada ihris, kepada apa-apa yang bermanfaat, ala man yanfa'uka, yang bermanfaat kepadamu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wa ta'jiz, dan janganlah engkau lemah. Wa in asobaka sayun fala takul lau ini fa'atu kaza wa kaza 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 ini wa kaza kaza karena kaza wa kaza walakin kul, akan tetapi katakanlah qadarallahu wa masya'allahu fa'al fa inna lau taftahu amalan syaitanin akhrajahu Muslim. Jika engkau telah berbuat begitu, niscaya telah jadi begini, tetapi katakanlah, walakin akan tetapi katakanlah qadarullah, ini sudah qadar Allah, telah takdir Allah, dan apa yang telah suka, wa ma sya'allah, apa yang telah saya suka ia berbuat, karena sebenarnya kalimat jika itu membuka pintu amal syaitan. Seandainya jika engkau lemah dan jika engkau satu kesesuaian mengenai satu, janganlah engkau berkata jika aku telah berbuat begitu, lau ini faal tu, lau tu sekiranya ini aku faal tu, aku mengerjakan kaza pada begini karena kaza adalah kaza aturan ini mestinya gini, aku ini mestinya gini. Seandainya walau apabila umpamanya tambah
Yang jadi catatan bagi kita adalah yang pertama, kita harus tahu bahwa al-mu'minul qawiyyu khairun, orang mukmin yang kuat itu ahabbu, lebih dicintai oleh Allah minal, daripada al-mu'mini dhaif, mukmin yang lemah. Tetapi orang mukmin itu semua baik. Ini yang paling digaris bawah ini, wa fi kulli khair. Artinya kok ana wong mukmin itu apik, lemah elek, lemah kuat iman atau lemah iman itu bagian daripada kita untuk lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang beriman harus mempunyai rasa cinta kepada Allah. Mahabbatullah, cinta kepada Allah itu bagian daripada keimanan. Nah, awake dhewe cukup tekan ya wis semene ae utawa ora masalah surga ngempere, sing dadi masalah sesuk iki nang ngemper kok ora lho. Kok gayane lah kok nang ngemper ngono ya, sajak wae suara lagi sing perlu digarisbawahi di situ. Sehingga kita harus berusaha semaksimal mungkin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat itu nomor salah satu di antara man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' bi lisanihi fa illam yastati' bi qalbihi, dan kan iman itu adalah selemah iman. Jadi iman yang kuat itu salah satu di antaranya dulu pernah kita sampaikan di sini bahwa kita bermuamalah ini dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Man ma'ruf itu man ra'a minkum munkara, itu kita harus beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, kalau kita bicara tentang hukum, sekedar hukum saja, tapi tidak berkaitan dengan peningkatan keimanan, tidak berkaitan dengan janjane iman kita itu bagaimana, itu ya ora sah data amar ma'ruf nahi munkar mas butuh ora masalah itu nih. Dan Allah juga sudah memberikan ketentuan kan. Jadi nek urip ae dhewe sekedar urip iki ora masalah. Apa ora masalah iki? Mbok enek masalah rampung dengan sendirinya, wis rasa mumet-mumet urusanmu. Ora usah urusanmu, wis urusanmu. Kabeh masalah rampung anggon ngangger dadak rampung ngono ya. Wah, dadak iki rampung ngono. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa wal dharra la'allahum yadhurun. Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada satu negeri min nabi, seorang nabi illa kecuali akhadna, maka aku timpakan kepada ahlaha, penduduknya, bil ba'sa wal dharra, yaitu kesempitan dan kesusahan agar mereka yadhurun. Mengkono rene Allah yadhurun. Jadi Allah itu memberikan ujian itu dalam rangka intinya agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya jika kan beribadah. Nah, beribadah kepada itu dengan merendahkan diri di hadapan Allah itu adalah ibadah. Ibadah dengan seikhlas-ikhlasnya. Suma kemudian batal nama karena sayiatil hasanata hatta afwa wa qalu qad masahaba atau ruwasarahu fa'aqadnahum fahtatan wa hum yasurun. Kemudian batal nama karena sayiatan, maka kami ganti sayiatan keburukan dengan hasanatan, ganti dengan kebaikan hingga nganti, yaitu nganti afwa wa qalu qad masahaba atau wasarahu fa'aqadnahum tatan wahum yasurun. Dengan ujian silih berganti antara senang dan susah, pergantian antara bahagia dan sedih, pergantian kita hidup di atas sok neng kaya cokro manggilingan, sok neng dhuwur sok neng isor, awake dhewe nganggep hal itu biasa. Ngene. Wis apa kok penting urip umpamane penting urip ya. Penting urip ngoten niku wau.
Kan ini nek awake dhewe mensikapi seperti ayat Al-Qur'an begitu. Nek mensikapi hal-hal yang namanya Allah telah menjadikan dunia ini baik, buruk, senang, susah, sedih, bunga dan sebagainya dianggap hal yang biasa. Kaya ngene iki wis dadi sunatullah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Mbah-mbah ade yang ngalami kaya ngene iki mau justru itu kita akan disiksa oleh Allah. Jadi jangan menganggap hal ini biasa. Ini enggak apa di atas ayatnya surat Al-A'raf 9495 kita harus menganggap bahwa ini pepele. Jadi yang ujian apakah itu atau susah atau senang itu pepele akal kita tadarus ora biasa. Jangan dianggap hal yang biasa sudah sunatullah, artinya sudah sunatullah. Ayat 90-nya itu ma badana makana sayyatan hasanatan itu kan tidak bicara tentang kisah Nabi zaman dahulu. Ayat ini kan tidak bicara tentang peristiwa terjadi pada saat itu. Ini pernyataan saja, pernyataan Allah bahwa yang namanya susah senang itu pasti silih berganti. Jadi jenengan saat ini hari ini awake dhewe kira-kira ndongane elek apik. Seneng kok susah. Seneng terus tau njaluk ning sok susah ora. Nyatane susah. Saiki diwalik. Awake dhewe maune ndonga njaluk susah, terus itu ya seneng. Ngono lho. Jadi susah seneng wis sandangane ning donya, ning akhirat rumusnya tidak seperti ini. Rumusnya ning akhirat itu orang seneng itu adalah beramal soleh, amal wa amis solehah. Nek orang susah itu orang yang melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Wong sing mlebu surga itu orang yang beramal soleh, wong sing mlebu neraka sing amal maksiat, mungkar dan seterusnya. Ora mungkin wong maksiat mlebu surga, ora mungkin. Kecuali dapat ampunan dan kafarah Allah Subhanahu wa taala. Ngantek wong mukmin pun isih duwe dosa, kalau mendapatkan kafar, belum mendapatkan kafar dan maghfirah tetap ning neraka. Jadi jangan sampai kita berpikir wah setelah jengkang-jengking udah mlebu neraka lah dalile ndi ngono. Kita harus yakin bahwa ketika kita sudah beriman dan beramal soleh, sholat mempeng, ingat jaminan Allah. Kita berusaha jalur takwa, jaminan apa? Surga. Maka jangan terbesit pikiran kita itu bahwa tiwas jengkang-jengking ya kena surga nek neraka. Nek ning donya tenang Pak. Betul terjadi. Apa ning donya ruwet Pak. Ndek nyambut gawe mungkin sok entuk apa-apa. Lungguh muka malah sugih blek kedhu. Nek donya ra ngono wis. Nek donya wis ora iso dirangkake nira, tergantung Allah Subhanahu. Tapi kalau namanya di akhirat, Allah telah memberikan sunatullah. Saya ini hanya dikembalikan kepada kita. Yang namanya ketentuan baik, benar, susah, senang itu kan Allah sudah menyediakan dari awake dhewe arep nggoni ning bener apa salah. Arep golek seneng apa golek susah. Maka agar kita mendapatkan kesenangan yang hakiki tadi harus tadarus agar mendapatkan kesenangan yang hakiki. Nek dunya ada ndonga seneng terus yang nyatane ya susah. Begitu juga sebenarnya ndonga elek kan juga akan seneng juga di dunia. Contohnya wong ora dina ora salat itu tau ndonga. Wong kita lagi ibadah iki apa ndonga. Sok seneng sok bunga, wong entuk lotre seneng. Awake dhewe entuk lotre malah bunga ya, malah susah kan gitu. Dan pesan saya mau berpikir tentang akhirat itu jangan menggunakan logika dunia. Menggunakan logika dunia ada dari kecil lu rugi, telu terbebani. Kamu kok ora cocok logika akhirat ya akhirat, logika dunia ya dunia. Nek logika akhirat kan dunia ya iku wae akibate tiwas bengiang salat ibadah, ya kok nek surga lah logika kan dunia. Bener. Jadi jangan berpikir kok anu ya, ibadah kok orang ibadah kok malah sugih ya. Nah, urusan dunia dipikir ning akhirat kanggo logika akhirat. Dunia. Walau takul lima yang perlu bisa bila diambat bal ahya walaki la tasurun. Orang yang berjuang di jalan Allah itu tidak mati tapi hidup. Terus jenengan
golek pancenan ngejani uripe ning kono, aja tinggal dulu ning dunya. Hidup oke, hidup Allah menyatakan hidup, Allah telah berfirman hidup, ya kita yakin hidup. Piye nek ra kasadakas. Sesuk ning akhirat ngerti dulu. Nah, itu kembali lagi kepada masalah wow. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabbu ilallahi man minal mu'minin dhaif. Orang mukmin yang lemah. Orang mukmin yang lemah itu orang amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk mukmin yang lemah. Tetapi masih kategori mukmin, masih kategori baik. Ini kalau gue mau resikonya berapa orang yang tidak beramar ma'ruf di dunia itu, karena amal kita di dunia itu kalau kita ditutup dengan amal-amal petingan, amal-amal yang kacau, apa ini kan salah satu di antara amar mungkar. Belum cukup, kita cukup banyak berubah, mungkin bangsa ranggagas umat, ranggagas iwatangan, ranggagas lingkungan dan sebagainya, tapi belum mencukupi untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita butuhkan apa? Ampunan. Nek salah kan terus salah, apa cukup salah itu disebut dengan tidak. Masalah Allah kemudian pun mengabarkan tentang ada amalan-amalan sing itu kita sepele menyebabkan, kadang-kadang kita sepele justru yang masuk surga. Orang kita amalan budi dan orang amal baik barang ya itu hanya kalimat dari Rasulullah, petunjuk Allah sing dienggo bombong nek awake dhewe iki rasa khawatir, tapi tetap berjuang. Aja dienggo gacok wah meneng-meneng ae ra ya kudu surga. Dengan dalil apa? Man akhiri kalami la ilaha illallah. Man akhiri la ilaha illallah damel jannah terus dienggo gacok ngoten terus meneng-meneng sing penting iso matine la ilaha illallah ngono. Gerak pikirannya apa itu terkarpe awake dhewe. Semua itu terkandung usaha. Semua itu mesti harus ada proses. Umar bin Khattab itu menjadi imam tidak sekedar kemudian melihat absar, membaca Al-Quran terus teringat, membaca Al-Quran terus hidayah datang, tapi proses perenungan itu benar. Kita ini benar Nabi Muhammad rakyat dalam proses perenungan itu dia Umar bin Khattab itu ganas-ganas ya. Pada saat berpikir tentang mencari Tuhan itu ganas-ganas ya. Membunuh orang berapa saja. Tetapi justru ketika perenungan itu sampai pada titik kulminasi, dan titik puncaknya, setiap manusia ada titik kulminasi lah ke atas sehingga hidayah itu datang. Tetapi tetap harus diraih. Kembali kepada mukmin lagi, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mukmin yang lemah itu adalah apa? Tingkatan-tingkatan iman itu adalah betul kalau iman itu berkaitan dengan definisi iman itu kan apa? Satu keyakinan lah, tapi keyakinan yang atas dasar dengan apa? Atas dasar keyakinan itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, etika tadi. Dan harus etika tadi harus ada realisasinya, yaitu amalan bil arkan, mengamalkan rukun-rukun Islam, mengamalkan amalan-amalan kesehatan dalam Islam dan diikrarkan. Itu iman itu poinnya seperti itu intinya. Itu kan abstrak ini. Tetapi hadis banyak menerangkan bahwa tingkatan iman itu yang pertama adalah la ilaha illallah, yang terakhir membuang duri atau membuang kerikil di jalan. Itu iman yang lemah, berarti kan tingkatan iman kan kalimat la ilaha illallah. Itu artinya iman itu harus ada bukti amaliyah. Sing paling ini itu adalah lebih mau menyingkirkan kerikil saja berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan gatek terhadap lingkungan kan. Nek marahin dibawa, dan sebagainya. Bukan sekedar ngilangi kerikil yang jalan, tak di sana ada musuh raos berkaitan dengan perintah ngilangi itu iman yang paling. Tapi sekali lagi, sana aja hadis itu menunjukkan tentang tingkatan iman, terus kemudian jangan kemudian
prikil ning dalan ora gelem buang ade terus kemudian ora beriman ngene. Man ro amin kumun karo niku ngantek man dhaiful iman itu tadi fiqol tadi di dalam hatinya tadi mau fa'ilam yastati bermeneng wae tulisane fa'ilam yastati kalau tadi hanya sampai di hati terus sak isore kuwi tidak beriman itu tidak konteks ini adanya tidak menyatakan seperti itu jangan-jangan itu serendah-rendahnya iman. Karena iman tadi ya, tapi dia hanya melaksanakan seminim mungkin tentang iman lah. Seminim mungkin iman itu potensi untuk tidak beriman sangat besar. Maka iman yang kuat itu lebih dicintai Allah. Siji, kita melaksanakan hak kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita kepada Allah dalam rangka melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Dan iman kan di situ. Nah, itu lebih dicintai ininya di situ. Ininya di situ. Selain daripada iman itu adalah nanti akan kembali kepada manfaat kepada kita sendiri. Tapi intinya bagaimana kita memenuhi hak Allah atas dasar yang menjadikan kewajiban kita untuk memenuhi hak Allah, yaitu disembah dan kita menghamba. Maka tadi yang namanya ujian tadi lah kembali. Tetapi setiap orang itu baik semua. Yang nggak ada yang beriman itu baik pak. Jadi awake dhewe niku prinsipnya apa? Iman itu baik berarti prinsipnya apa? Prinsipnya semua orang itu adalah prinsipnya semua lebih-lebih orang beriman ini orang beriman semua baik. Iman sing paling cendek dhewe tetap apik. Berarti kita harus mempunyai paradigma dari awal itu semua manusia itu adalah baik. Dene kae elek-elek kan persepsi kita. Apa ora duwe apik posisi sisi yang lain. Mungkin kita akan elek-elek wong dan sebagainya. Ada mungkin andel iso. Utawa dia lagi ngomong sampai ya iso. Utawa ingin merendahkan dia juga baik. Tapi sekali lagi saat elek-elek wong tetap ada sisi baiknya. Demikian juga kita ketika kita merasa ping apik dhewe sing paling jos dhewe sing bodho janjane ada sisi jeleknya. Artinya tadi kesimpulannya bahwa ini paradigma kita harus pegang. Kenapa kita sulit untuk berhusnudzon kepada seseorang? Kenapa kita masih sulit untuk berprasangka baik terhadap seseorang? Itu karena di pola pikir itu tidak ada. Sekali lagi ini harus kita bawa terus Pak. Setiap manusia itu baik. Lebih-lebih wong mukmin. Penafsiran terhadap famayya mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, bahwa setiap amal itu dicatat. Berarti seorang mukmin itu rendah minim wong beriman, orang dia amal apa, utang amal apa tetap tahu ngamal, sehingga dia orang baik. Sanajan dosane gede ngoten iki, engko mlebu neraka terus mlebu surga ngoten iki. Apa? Ngomong. Amal ya amal kita bicara amal. Amalnya wong mukmin sing ora ngamal apa salat ora, salat ya ora, poso ya ora, tapi dia masih ada iman. Orang salat ya jadi dosa kan kan masih ada iman ini. Orang poso dosa. Napa aman? Amal sing paling minim orang beriman no. Nah, tauhid dengan diikrarkan tadi itikadul qalbi amal mi'arkan ikrar bilisan kalimat tauhid la ilaha illallah dia masuk surga. Jangan ditanya, apa ya mungkin Pak urusannya Gusti Allah. Kita bicara konsep, kita bicara tentang normatif, kita bicara tentang petunjuk, kita bicara tentang nilai-nilai Islam. Kadang-kadang ada pertanyaan Bapak, kan ini muslim orang ya. Ada mengatakan semua ini jurusan awake dhewe ora koso wae gagas kaiman ora. Dasar KTP. Misalkan yo simpan KTP urusane kono. Sing penting ade aja. Jadi amalan-amalan perbuatan yang menunjukkan kekafiran itu kita jangan kemudian punya sikap bahwa itu kita harus mengkafirkan seseorang. Sama juga ketika di Bulughul Maram ketika bab tentang hukum-hukum Allah
hab di sini ya, kan had. Hadis yang pertama kan berkaitan dengan orang kafir kan halal darahnya. Itu kalimat berita, bukan menunjukkan orang kafir dibunuh, tidak. Masya Allah. Balik lagi. Apa itu ya harus mempunyai paradigma ini saya diganti. Semua manusia baik. Dine eneng salah, maka kita harus ngiling. Sehingga ketika ngiling kita sudah tahu, sudah belajar sekarang di buku Marom, yang Busi dan sebagainya. Memang ada salah benar itu ada, betul. Yang benar itu ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sudah belajar, sehingga kita tahu kayak salah benar dan itu kesesatan. Ketika ada kesesatan, awal dia ngiling kuwi kesesatan. Ojo sesat, nek sesat padha karo nuduh wonge. Kusik nek masalah nuduh wah hati-hati. Apalagi zaman sekarang, Pak, zaman fitnah. Kita nanya guru bab barok karo suhud. Di mana Bang Burhan Seng itu awake dhewe iku urip zaman Nabi karo saiki 1500 tahun, Pak. Betul enak ilmu hadis, Pak. Tapi ilmu hadis itu kan sekedar ilmu yang dirumuskan oleh manusia untuk merumuskan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan tetap produk pola pikir manusia untuk memikirkan petunjuk Allah, sehingga wajar kalau ulama satu dengan ulama yang lain itu dalam satu hadis siji kasar mensampaikan siji tidak. Wajar kalau terjadi perbedaan pendapat, Pak. 1500 tahun, Pak. Saya kira tak kayak duit berapa tekan kono tambah kurang. Kurang, nek tak kayak tak kandani kayak baru cacik ceritanya lho. Tak kuwi dikandani, lagi 5 baris tekan kono wis beda. Kuwi kabar, opo mas 1500 tahun, Pak. Hati-hati. Alhamdulillah jenengan keluar Muhammadiyah ini dididik untuk itu. Kenapa saya sekarang apa yang dipahami Islam oleh Muhammadiyah itu pertama kali belajar Islam itu surat Al-Ma'un. Di surat Al-Ma'un itu muridnya itu kalau lahir bisa ngomong papan gitu. Dan ini apa jenis? Penting pas milad itu. Nah, pas milad itu Pak Iskak 7 murid ya jalan kalau ngomong papan tahun ya. Bener papan tahun itu loh. Alhamdulillah kalau ngakoni salah. Itu mana Pak Iskak? Itu. Apa yang diajarkan surat Al-Ma'un? Angkat terus angkat di bulan baleni selama 4 tahun. Apa itu? Hanya ingin menundukkan hatinya jadi orang yang tawadu. Artinya seorang murabi, seorang guru itu harus melihat hatinya muridnya itu dia sudah tawadu atau belum. Intinya ditawadu, intinya ikhlas tadi. Tawadu itu kan parameter dari ikhlas. Kita ikhlas karena orang kan sampai di mana ketawaduan kita. Ketawaduan kita itu diukur sampai di mana butuh kita kepada Allah, butuh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cak-cakane mau kalau sesama bagaimana rendah hati atau orang. Wa ibadur rahmanil ladina yang sunnah ala nabi haulan wa idza qatabahu jahina qalu salaman. Orang yang ikhlas itu adalah parameternya tawadu. Parameter itu tawadu itu sampai di mana kebutuhan kita kepada Allah dan cak-cakane kepada manusia apa? Cacaan kepada manusia wa ibadu rahmanul ladina yang sunnah ala rihaunan wa idza qatabahu jahina qalu salaman. Wa hamba yang maha hambanya Tuhan yang maha rahman rahim bertebarlah di muka bumi dengan haunan, dengan berendah hati. Rendah hati apa? Nek ketemu karo wong kuwi mau ulate sing nyenengi qalu salaman. Dan jangan membuat keonaran, malah nyenengke wong. Piye khairun nasi anfa'u linnas. Nek saiki ora, Pak. Standar saat ini jenengan dikatakan baik nek apa? Nek ngeneni. Jangan ngeneni dhuwit. Wah, mesti apik terus jenengan. Kulino andung niku wah, piye tetep apik terus. Jokowi niku kabeh di apa jenenge di Sandra, kabeh menteri-menteri semua disandra. Wah, Jokowi kabeh. Kulo niku kan duwe ide ngene, Pak. Indonesia iki apik nek ada seorang pemimpin yang berjiwa besar. Apa? Saiki kabeh koruptor tak cekel kerenternya, aku cekelen. Nek koruptor tak cekel kabeh. Pak lebo ke penjara kabeh. Aku melu penjara, Bapak, aku melu diduwe ya. Aku melu diciprati. Ya kan ngono, wong jiwa besar kok niku ngantek lho iki pikiran
yang mungkin sing ngono. Apa ya? Soalnya aku ini nggak mungkin lah. Orang gablek duit. Terus ya berpetani ada di presiden. Nah, dari presiden ngono. Wah, tak cekeli aku. Wes men, keren-keren Pak, cekelen Pak aku keren-keren. Wis paten ngono ya men aku ngono. Nek kabeh foto terus buku njok kabeh ya. Lah tak niki guru cerita. Aku ngomongnya ra apa-apa. Iki nek dandang kira umpama. Guru umpama ya men. Wah, iya aku ndak mikir ini. Ya Allah. Celing bosan tekan. Ini umpama. Iman yang kuat. Dan iman yang kuat itu awalnya dhewe selalu berserah diri kepada Allah. Buktinya apa? Fala takul lau ini fa'altu kada karena kada wa kada walakin kul qadarullah. Nanti semua itu atas izin. Ya kita harus berusaha itu sandangan Imam Musa dan itu bagian daripada takdir. Tetapi semua harus dilandasi tawakal. Dene tawakal iki kabeh wis mesti manut ketentuane Allah. Nek kabeh menuntune ketua Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak bermanfaat, tidak ada yang tidak ada hikmahnya, semua ada hikmahnya. Sanajan kuwi menurut wong kabeh kuwi ada. Kalau kita kembalikan kepada Allah, pintar mencari hikmah. Mungkin kambuhnya awake dhewe lara dan sebagainya itu keburukan. Kalau kita merenung yang paling dalam, di sana ada hikmah yang luar biasa. Mungkin melarang itu kita tersiksa, memang tersiksa, kita jangan terus sok mbelek. Wah, seneng lu aku larang ora susah. Larang kok seneng ngapusi. Tetap susah, tetapi karena kita larang itu susah terus mendekatkan diri kepada Allah, tahu hikmah-hikmahnya di sana jadi bunga kan. Di sana ada rahasia bunga di balik sebuah kesusahan atau bahasanya. Maka jangan pernah kita mengatakan semua adalah qadarullah. Seandainya. Tapi hadis-hadis banyak juga Rasulullah mengatakan seandainya. Nasib soal umpamanya kurang sugih, guys kaitannya takdir, jangan seperti itu. Ini berkaitan dengan kaitannya pun takdir itu komponennya yang 5 Pak. Siji ilmu, loro kehendak Allah, 4 qada, terus 5 qadar itu sendiri, 4 kelimane usaha. Usaha itu komponen takdir. Jangan sampai kita berpikir, "Wes nyambut gawe itu takdir apa ya apik ora berusaha." Berarti kita menghilangkan poin makna tentang takdir berkaitan dengan usaha. Tapi jangan berpikir ketika kita sudah usaha tidak dikatakan Allah. Berapa banyak kisah seperti Umar bin Khattab itu sudah berusaha dengan permenungan. Terus seorang wanita yang memberi minum terhadap anjing yang kehausan. Itu kan karena milik usaha. Bagaimana orang yang mati mateni 100 kemudian baru berusaha, belum beramal baik, lalu berusaha tobat, berusaha untuk arep goleki dalan apa yang harus kita amalkan, itu pun masuk surga. Konteks hadis itu masuk surga Pak. Sing mateni wong 100 itu. Orang guna apa sih maksudnya itu? Karena begitu usahanya untuk mencari kebenaran itu mlebu surga. Ini aja dulu kacau enteng-entengnya perkara malah ini apa-apa stop enter ya apa-apa balik ini aja gampang kita harus sungguh-sungguh. Maka landasannya mesti kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua itu sudah atas kehendak takdir Allah. Tapi sebenarnya kehendak takdir Allah ini di sana ada usaha. Di sana ada usaha. Usaha takdirnya ya. Ada yang berpikir usaha, wis takdirnya nek belum usaha, wis takdirnya Allah. Mungkin ngomong ngono enteng tanpa ini retos. Tapi kalau sudah usaha wis takdirnya ya wis. Artinya apa?
Atau dibalik. Anggere kita dari Allah usaha ambo ngalor ngidul nek segere Allah watuk kelangkepan itu bapaknya. Ada yang takdir Allah golek rezeki waisan gue ngadeg sore dadi malam-malam dadi esuk dadi bengi dadi maghrib dan sebagainya. Alasan saya lu barang ini mandek rezekine. Goyak kok ganter ya, Pak. Nah, takdir. Jadi semua itu komponen takdir itu semua harus dipahami bersama-sama, jangan bertakdir toh kita akan terbebani oleh pemahaman itu. Maka kita berserah diri kepada Allah. Itulah iman yang kuat, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya dengan iman. Kajian hadis berikutnya an Iyad bin Himar, dari Iyad bin Himar qala Rasulullah sallallahu inna Allah ta'ala, Allah yang maha tinggi, auha ilayya, ya Allah telah wajibkan kepadaku hendaklah antawadhu, untuk tawadhu, kaitannya kan tawadhu, berendah diri supaya orang tidak melewati batas terhadap seseorang. Jadi tawadhu itu awake dhewe yo umpamane pinter ngono ra ketok bodhone, nek bodho ra ketok pintere. Jadi wong arep kabeh padha kabeh raketan ada sesuatu kemudian kita kelihatan karena memang itu kualitas kita, bukan kita pengen nyetok. Jane rata dipandang ngono, sirahe ngono rata, ini karena ada masalah jedul-jedul. Tapi itu kan bukan karena kita sombong, bukan karena ujub, bukan karena kita riya, bukan karena sum'ah, tapi memang takdirnya seperti itu. Yang Muhammadiyah nggih ngoten niku. Balen nek kula mikir generasi Muhammadiyah niku wis kaya ora neng-neng lah, ani kok golek kader. Ngerti-ngerti kae jebule pinter ngono. Lah kae jebule malah masyaallah ngono. Golek kaderane jebule eneng. Masyaallah. Wis. Neng terus aja aku nyem-nyem awak kula iki ning Muhammadiyah. Intinya kan kader menegakkan kalimat ilah ya. Ya konteksnya kan di Muhammadiyah. Iki kader bisa saya pikir kok. Cah nom-nom kan di Muhammadiyah. Sesuk ae wis tuwane ganti. Cah nom-nom kan di Muhammadiyah. Ora ngurusi Muhammadiyah ora. Nyatane ya ngono terus kok. 30 tahun awake dene Muhammadiyah, generasine eneng terus kok. Tahu gak ngatur jenengan? Ayo. Terus dikaku ya tahu awake dene terus benak kae langsung benak ngono. Wong siji loro, Pak. Tapi bareng mak biung ngono lho, lah kok sakmene. Kok eneng kok ya. Sing pinter ya ngono, ngerti mundur sing pinter eneng, sing paham eneng lho. Sing ra ketok babar blas. Kan 113. Soalnya 113 saya ngoten niku. Masyaallah. Ngomongane yo kuput nek Melewati batas terhadap seseorang. Itu tadi tawadhu. Wa ibadu rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi wa in kafaqahum jaina qalusan aman. Ya jangan tak sialah kawane karo wong. Dan tidak seorang yang bersombong terhadap seseorang. Tak sial wong tidak kafaqahum jaina qalusan aman. Mane awake dhewe iki agar tidak sombong tadi paradigma kita harus tadi melakukan semua manusia itu baik. Dene salah kurang itu kan karena siji memang dia kemampuannya, atau salah itu karena dia lalai, atau salah itu karena dia baru mendapatkan ujian terhadap kesalahan. Yang paling penting adalah kita ngeling itu adalah dengan nasihat. Nasihat itu dengan empati, nasihat itu dengan keikhlasan, nasihat itu dengan kesabaran. Orang yang salah jujur langsung parah itu salahnya orang itu salahnya begini, terus kudu saat itu berubah, tidak bisa. Padahal ini nama angka mudaki terus dilingi saya Muhammad yang bilang saya 100 tolongan saya kok saya 113 ada saya 313 113 ini kurang sabar Pak. Apa
gurune Muhammadiyah ngene coba nek ra eneng ngono nek kok tak balik ana gurune Muhammadiyah ngene ya kaya ngene ora eneng Indonesia hancur dhisik-dhisik Pak. Ambyar ora eneng Indonesia. Tenan mboten tenan Pak. Wong sing ngrumuske Pancasila Muhammadiyah tokoh-tokohnya. PP Panitia 9 PPKI itu kan nek bicara klaim ya. Nek sing asli kan hanya 2, 3 sing kader Muhammadiyah. Nek klaim kan Soekarno diklaim Muhammadiyah, Soekarno mengatakan Muhammadiyah misalnya kan saya ini 5. Pancur Pak Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa sendiri itu orang dihapus 7 kata Indonesia orang eneng bisa Pak. Belum tekan reformasi, belum tekan saat ini wis. Pokoknya cekap semanten aku kula ben sampeyan akeh nek aku kurang